kita semua setelah hidup di alam dunia akan menghadap pada yang kuasa melalui ajal datang tiba-tiba. Ketika ajal manusia tiba, keadaannya ada dua. Husnul khatimah keadaan pertama, su'ul khatimah keadaan kedua. Husnul khatimah bagi mereka senantiasa dalam hidupnya menghiasi diri dengan nilai takwa, beribadah dan berakhlak mulia. Jangan sampai meninggal dunia su'ul khotimah pada akhirnya, sungguh pasti akan celaka di alam kubur mendapat siksa. Di antara penyebab utama tidak menjalankan perintah agama, senang dan bangga berbuat dosa, zalim kepada umat manusia. Sampai bagi mereka senantiasa dalam hidupnya menghiasi diri dengan nilai takwa, beribadah dan berakhlak mulia. Jangan sampai meninggal dunia su'ul khotimah pada akhirnya, sungguh pasti akan celaka di alam kubur mendapat siksa. Di antara penyebab utama tidak menjalankan perintah agama, senang dan bangga berbuat dosa, zalim kepada umat manusia. Semua setelah hidup di alam dunia akan menghadap pada yang kuasa melalui ajal datang tiba-tiba. Ketika ajal manusia tiba, keadaannya ada dua. Husnul khatimah keadaan pertama, su'ul khatimah keadaan kedua. Husnul khatimah bagi mereka senantiasa dalam hidupnya menghiasi diri dengan nilai takwa, beribadah dan berakhlak mulia. Jangan sampai meninggal dunia su'ul khatimah pada akhirnya, sungguh pasti akan
Su'ul khotimah pada akhirnya, sungguh pasti akan celaka, di alam kubur mendapat siksa. Di antara penyebab utama tidak menjalankan perintah agama, senang dan bangga berbuat dosa, zalim kepada umat manusia. Jangan suka marah-marah, menyelesaikan suatu masalah membuat kita menjadi lelah, kepala rasanya mau pecah. Dalam menyelesaikan masalah, bila emosi dan marah-marah, masalah bisa bertambah parah. Kita ucapkan na'udzubillah. Coba lihat orang pemarah, hatinya pasti resah gelisah, mukanya buruk berwarna merah, keluar ucapan sumpah serapah. Kalau dengan kelembutan masalah dapat diselesaikan, maka tinggalkan kemarahan, itu datangnya dari setan. Nabi kita melarang umatnya, jangan marah pada sesama. Kita pasti masuk ke surga, sungguh bahagia tiada tara. Jangan suka marah-marah, menyelesaikan suatu masalah membuat kita menjadi lelah, kepala rasanya mau pecah. Dalam menyelesaikan masalah, bila emosi dan marah-marah, masalah bisa bertambah parah. Kita ucapkan na'udzubillah. Coba lihat orang pemarah, hatinya pasti resah gelisah, mukanya buruk berwarna merah, keluar ucapan sumpah serapah. Kalau dengan kelembutan masalah dapat diselesaikan, maka tinggalkan kemarahan, itu datangnya dari setan. Nabi kita melarang umatnya, jangan marah pada sesama. Kita pasti masuk ke surga, sungguh bahagia tiada tara. Jangan suka marah-marah, menyelesaikan suatu masalah membuat kita menjadi lelah, kepala rasanya mau pecah.
Nabi kita melarang umatnya, jangan marah pada sesama. Kita pasti masuk ke surga, sungguh bahagia tiada tara. Coba lihat orang pemarah, hatinya pasti resah gelisah. Mukanya buruk berwarna merah, keluar ucapan sumpah serapah. Kalau dengan kelembutan masalah dapat diselesaikan, maka tinggalkan kemarahan, itu datangnya dari setan. Nabi kita melarang umatnya, jangan marah pada sesama. Kita pasti masuk ke surga, sungguh bahagia tiada tara. Jangan marah pada sesama. Alhamdulillah kita berkata pada Allah yang Maha Kuasa, atas nikmat bangsa Indonesia ke-79 telah merdeka. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah dari Belanda, tapi perjuangan pahlawan bangsa dengan darah dan air mata. Tidak terhitung korban nyawa, telah gugur sebagai pembela. Akhirnya kita jadi merdeka, ini nikmat yang luar biasa. Marilah kita mengisinya sesuai bidang kemampuan kita, terus berkiprah secara nyata, memajukan Indonesia tercinta. Makna merdeka yang sesungguhnya, bebaskan diri dari yang tercela, dari jahatnya nafsu angkara, dari kebodohan kita semua. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah dari Belanda, tapi perjuangan pahlawan bangsa dengan darah dan air mata. Tidak terhitung korban nyawa, telah gugur sebagai pembela. Akhirnya kita jadi merdeka, ini nikmat yang luar biasa. Marilah kita mengisinya sesuai bidang kemampuan kita, terus berkiprah secara nyata, memajukan Indonesia tercinta. Makna merdeka yang sesungguhnya, bebaskan diri dari yang tercela, dari jahatnya nafsu angkara, dari kebodohan kita semua.
kepada Allah yang Maha Kuasa atas nikmat bangsa Indonesia. Ke-79 telah merdeka. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah dari Belanda, tapi perjuangan pahlawan bangsa dengan darah dan air mata. Tidak terhitung korban nyawa telah gugur sebagai pembela. Akhirnya kita jadi merdeka. Ini nikmat yang luar biasa. Marilah kita mengisinya sesuai bidang kemampuan kita. Terus berkiprah secara nyata memajukan Indonesia tercinta. Makna merdeka yang sesungguhnya, bebaskan diri dari yang tercela, dari jahatnya nafsu angkara, dari kebodohan kita semua. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah dari Belanda, tapi perjuangan pahlawan bangsa dengan darah dan air mata. Tidak terhitung korban nyawa telah gugur sebagai pembela. Akhirnya kita jadi merdeka. Ini nikmat yang luar biasa. Marilah kita mengisinya sesuai bidang kemampuan kita. Terus berkiprah secara nyata memajukan Indonesia tercinta. Makna merdeka yang sesungguhnya, bebaskan diri dari yang tercela, dari jahatnya nafsu angkara, dari kebodohan kita semua. Al-Kabir Maha menyampaikan atas rezeki yang diberikan pada hamba sekalian sebagai suatu ketetapan. Allah menyempitkan dada, terasa sesak penuh derita, tidak tenang, tidak bahagia, hidup gelisah dan merana. Semua itu bertujuan agar manusia punya kesempatan dekatkan diri kepada Tuhan,
melalui syarat dan baca Quran. Al-Qabid juga bermakna menggenggam nyawa manusia ketika tidur, tidak berdaya, seakan mati, tidak bernyawa. Al-Qabid akan mencabut nyawa manusia secara lembut. Atas hamba taat penurut, siap-siap janganlah takut. Allah juga akan mencabut nyawa manusia tidak penurut dengan keras dan tidak patuh. Aduh, sungguh sangatlah takut. Semua itu bertujuan agar manusia punya kesempatan dekatkan diri kepada Tuhan melalui syarat dan baca Quran. Al-Qabid juga bermakna menggenggam nyawa manusia ketika tidur, tidak berdaya, seakan mati, tidak bernyawa. Al-Qabid akan mencabut nyawa manusia secara lembut. Al-Qabid akan mencabut nyawa manusia secara lembut. Atas hamba taat penurut, siap-siap janganlah takut. Maha menyempikan atas rizki yang diberikan pada hamba sekalian sebagai suatu ketetapan. Allah menyempitkan dada, terasa sesak, penuh derita, tidak tenang, tidak bahagia, hidup gelisah dan merana. Semua itu bertujuan agar manusia punya kesempatan dekatkan diri pada Tuhan melalui syarat dan baca Quran. Al-Qabid juga bermakna menggenggam nyawa manusia ketika tidur, tidak berdaya, seakan mati, tidak bernyawa. Al-Qabid akan mencabut nyawa manusia secara lembut. Atas hamba taat penurut, siap-siap janganlah takut. Allah juga akan mencabut nyawa manusia tidak penurut dengan keras dan tidak patuh. Aduh, sungguh sangatlah takut.
rizki yang diberikan pada hamba sekalian sebagai suatu ketetapan. Allah menyempitkan dada, terasa sesak, penuh derita, tidak tenang, tidak bahagia, ya, hidup gelisah dan merana. Semua itu bertujuan agar manusia punya kesempatan dekatkan diri kepada Tuhan melalui syalat dan baca Quran. Allah akan mencabut nyawa manusia secara lembut atas hamba taat penurut. Siap-siap, janganlah takut. Allah akan mencabut nyawa manusia tidak penurut dan keras dan tidak patuh. Aduh, sungguh sangatlah takut. Sepuluh terhaji tahludi ke-89 tahun ini, mari sambut dengan senang hati, bersyukur pada Ilahi Rabbi. Bulan September kita nantikan, dipancar tempat kelahiran Indodi yang kita banggakan. Akan datang jutaan manusia dari seluruh Indonesia, juga dari mancanegara, Makkah, Mesir, dan lainnya. Agama, juga para pejabat negara, hadir jamaah pria wanita, para remaja dan para pemuda. Marilah kita mendoakan kepada Allah yang Maha Rahman, semoga acaranya dimudahkan menjadi sumber keberkahan. Jutaan manusia dari seluruh Indonesia, juga dari mancanegara, Makkah, Mesir, dan lainnya. Akan datang jutaan manusia dari seluruh Indonesia, juga dari mancanegara, Makkah, Mesir, dan lainnya. Hadir para tokoh agama, juga para pejabat negara, hadir jamaah pria wanita, para remaja dan para pemuda. Marilah kita mendoakan kepada Allah yang Maha Rahman, semoga acaranya dimudahkan menjadi sumber keberkahan. Marilah kita mendoakan kepada Allah yang Maha Rahman, semoga acaranya dimudahkan menjadi sumber keberkahan.
hidup manusia di dunia, menyembah hanya Allah yang Esa. Dengan syarat fardu yang 5, hingga datang waktu ajal tiba. Dengan syarat fardu yang 5. Sungguh besar keutamaannya, tercegah dari berbuat tercela. Keji dan mungkar sangat bahaya. Tujuan hidup manusia lainnya menjadi khalifah di alam dunia, memimpin umat dengan iman takwa agar bahagia dan masuk surga, mengelola bumi sebaik-baiknya. Keindahannya mesti dijaga, tidak merusak apapun jua, dengan tangan dan alat lainnya. Menjaga akhlak pada sesama, tidak berbuat semena-mena, saling mendukung dan kerjasama untuk kebaikan kita semua. Tujuan hidup manusia lainnya menyembah hanya Allah yang Esa. Dengan syarat fardu yang 5, hingga datang waktu ajal tiba. Dengan syarat fardu yang 5. Sungguh besar keutamaannya, tercegah dari berbuat tercela. Keji dan mungkar sangat bahaya. Tujuan hidup manusia lainnya menjadi khalifah di alam dunia, memimpin umat dengan iman takwa agar bahagia dan masuk surga, mengelola bumi sebaik-baiknya. Keindahannya mesti dijaga gagah. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga dengan kenikmatan tiada tara, kekal abadi di dalamnya? Sebelum datang pada kalian berbagai macam ujian, kesulitan dan kemiskinan, penderitaan dan kesengsaraan. Sebagaimana orang terdahulu yang telah hidup sebelummu, mereka diuji setiap waktu, sangat berat menekan kalbu. Sehingga Rasul dan orang beriman, mereka semua mempertanyakan, kapan Allah beri pertolongan? Sungguh sangat berat cobaan. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah yang Maha Kuasa amat dekat, jangan putus asa, sabar dan tabah menghadapinya. Sebelum datang pada kalian berbagai macam ujian, kesulitan dan kemiskinan, penderitaan dan kesengsaraan.
Sebagaimana orang terdahulu yang telah hidup sebelummu, mereka diuji setiap waktu, sangat berat menekan kalbu, sehingga Rasul dan orang beriman mereka semua mempertanyakan, kapan Allah beri pertolongan? Sungguh sangat berat cobaan kalbu. Ketolongan bermasanya pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa, amat dan tabah mengurus asa. dunia